Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ummati ajma'in birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta saudara-saudaraku muslimin dan muslimat di mana saja beradanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, maghfirah, dan senantiasa dimudahkan urusannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, urusan di dunia sampai kelak nanti urusan di akhirat Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan nikmat inilah kita semua bisa beraktivitas, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Hendaknya kita senantiasa diberikan kemudahan dan di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan kita secara zahir dan batin, di dalam kita membimbing kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak bersama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak untuk menjaga bumi ini supaya senantiasa menjadi bumi yang baik, bumi yang senantiasa memberikan kedamaian, damai di dunia dan damai kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan untuk senantiasa menebarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ke alam semesta ini. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jenjang vertikal, dan akhlak sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala hablum minanas, jenjang horizontal, sehingga kita tidak lurus dan kita tidak miring, tinggal timbullah plus pada diri kita, yang artinya kita senantiasa memberikan kebaikan yang ada pada diri kita, kebaikan yang ada pada keluarga kita, kebaikan yang ada di masyarakat kita, sehingga kebaikan itu menebar ke alam semesta ini. Kebaikan itu senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang senantiasa menebarkan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan pada hari yang ke-11, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencantumkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan harfu nida, panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman. Tidak dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhan nas ataupun ya ayyuhal muslimun, tapi Allah memanggil hambanya yang beriman,
yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dicontohkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang makna siam. Siam berarti junnatun, artinya tameng, pelindung diri kita, menjaga diri kita untuk senantiasa berpuasa benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa di dalam kitab Duratun Nasihin, Asyahrul Ramadan syahrullah, bulan Ramadan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan puasa ini langsung Allah sendirilah yang menilai, Allah sendirilah yang memberikan balasan ganjaran bagi mereka yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu pengampunan bagi mereka yang mau mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambika." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, wahtisaban, yang senantiasa mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena berpuasa itu artinya junnatun, tameng, pelindung diri kita. Pelindung diri kita baik zahir ataupun batin. Batin kita menjaga nafsu kita, menjaga emosional kita, menjaga iri dan dengki pada diri kita yang ada di dalam rohani kita. Kemudian zahirnya pada jasad kita, mata kita jaga untuk senantiasa memandang pandangan yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melihat Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'an. Ucapan kita, ucapan-ucapan yang baik-baik, mengajak orang untuk berkata perkataan yang baik yang menyejukkan hati. Telinga kita dengarkan perkataan-perkataan yang baik. Tangan kita gunakan untuk berbuat baik. Kaki kita gunakan untuk berbuat baik, karena ini semua nantinya akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surat Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulihim bima kanu yaksibun." Pada hari nanti semua anggota yang ada pada diri kita, yaitu mulut, ditutup Allah Subhanahu wa taala. Tangan dan kaki akan berkata atas apa yang kita perbuatkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari apa yang kami sampaikan, karena di bulan Ramadan awalnya adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, awsatuha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya adalah itqi minan nar. Kita jadikan momentum di bulan Ramadan ini untuk mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kederitaan, artinya neraka, kesengsaraan pada diri kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bisa menahan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Laqad ja'akum syahrul mubarak, syahrul azim, futihat fihi abwabul jannah wa ghulqat fihi abwabun nar wa suffatatin syayatin." Telah datang pada dirimu bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan dibukakan Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga. Artinya di bulan Ramadan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sekolahan, guru-guru, murid-murid disenggangkan waktunya. Pekerja-pekerja disenggangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Artinya di bulan Ramadan ini untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita di negara Republik Indonesia yang mana mayoritas Islam, untuk sarana-sarana tempat-tempat maksiat
ditutup oleh pemerintah. Alhamdulillah. Kemudian syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan kita bisa berpuasa, dengan kita bisa menahan hawa nafsu kita, sehingga syaitan tadi tertutup jalannya untuk menggoda kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku yang menonton video ini, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, dengan ibadah yang mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, artinya dia senantiasa istiqomah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Mungkin sholatnya 5 waktu, jarang-jarang di bulan Ramadan kita melatih diri kita untuk beribadah sesempurna mungkin. Sholatnya tidak berjamaah, kita berjamaah di masjid untuk melangkahkan kaki kita menuju daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan menuju daripada keridhaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat diri kami sendiri dan manfaat untuk semua yang mendengar, yang menonton video ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti jejak langkah para nabi, para sahabat, dan para orang-orang saleh yang terdahulu, yang sebagai panutan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, demikianlah. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.